Sebenarnya udah bosen ngebahas orang-orang ini lagi ya nggak? Tapi kalau nggak dibahas, kalau nggak dilawan, mereka makin menjadi-jadi, ya kan? Kelakuan mereka, tingkah mereka tuh makin menjadi-jadi kalau nggak kita lawan. Ya akhirnya ya kita lawan gitu kan. Nah, minggu yang lalu si Roy Panci udah diperiksa, Rizal Padilla udah, si Tifa udah juga, si Kurnia udah, kemudian si pengacara itu tuh yang katanya pengacara, si Egy Sujana kan udah 2 kali mangkir tuh dia tuh. Katanya sih sakit ya, dan berobat di luar negeri. Nah, karena kan kalau berobat di rumah sakit dalam negeri, kemungkinan dia ini nggak percaya, makanya berobat di luar negeri. Atau bisa juga dia takut gitu ya, takut dengan panggilan penyidik gitu, bisa jadi. Tapi saya nggak habis pikir kok, banyak uangnya ya, bisa berobat ke luar negeri gitu, berarti banyak dong uangnya. Ya enggak? Hebat berarti ya. Nah, kemarin si Chris Mon yang dipanggil, yang diperiksa. Nah, Chris Mon ini itu diperiksa sekitar 7 jam dan dihujani sekitar 97 pertanyaan. Nah loh. Kalian lihat waktu dia keluar dari Polda, lihat nggak? Itu disambut oleh mak-mak rempong. Mak-maknya itu aja, nggak lain dan nggak bukan. Terus ada tuh mak-mak yang pakai tompel satu sambil nyanyi-nyanyi. Saya juga bingung kenapa sih pendukungnya itu lansia semua gitu. Apa nggak ada yang mudaan dikit ya? Lansia, mak-mak, bapak-bapak. Yang mudaan dikit kayak gitu, yang agak seger gitu. Mungkin saja anak muda itu nggak mau mendukung mereka karena si anak muda ini kan tahu mana yang benar, mana yang enggak ya. Tapi kalau yang orang tua, orang lansia ini yang ada dalam pikirannya yang penting gua dapat duit gitu kali ya. Bodoh amat gitu kan, yang penting gua dapat duit, dapur gua berasap gitu kan. Makanya coba kalian perhatiin, setiap rombongan mereka ini mengadakan aksi itu dipenuhi oleh mak-mak, kalau nggak kakek-kakek. Tapi orangnya itu aja. Aduh, lucu gitu. Perhatiin aja waktu si Chris Mon ini keluar ya, itu kan disambut tuh oleh mak-mak rempong tuh sambil meneriakan mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Rismon seolah-olah kayak jadi pahlawan gitu kan. Salaman satu-satu. Tapi yang disalamin itu ya itu mak-mak. Aduh, Chris Mon. Nah, dia tuh setelah itu kan dia mengadakan konferensi pers tuh ya. Nah, ini kejadian yang paling jijik ya, yang paling menjijikkan. Jangankan masyarakat luas ya, seorang wartawan cantik pun alergi lihat si Chris Mon ini, jijik, seolah-olah jijik gitu. Jijik banget. Kejadian ini sangat menggelikan sekali teman-teman, sangat menggelikan. Jadi ada tuh seorang wartawan yang nggak tahu dari media mana lagi menyodorkan mikrofon. Di saat itu wartawan ini ngebalik sambil gini nih. Saking jijiknya ketika si Rismon ini
diwawancarai. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Undangan klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Nah, itulah menunjukkan bahwa jangankan masyarakat luas gitu ya, wartawan pun udah jijik sebenarnya. Tapi mereka nggak sadar diri, tetap bersikeras ya, tetap ngotot dengan narasi-narasi yang menyesatkan itu, tetap dia lakukan. Nggak peduli masyarakat alergi, jijik ngelihat mereka, nggak peduli. Yang penting mungkin hasrat mereka ini kesampaian gitu kan. Nah, setelah mereka ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya, oleh penyidik ya. Nah, kita tunggu aja proses berikutnya. Saya juga kan nggak tahu persis ya untuk tahap-tahapan berikutnya, nggak tahu persis. Yang jelas kita tunggu aja. Tapi sekarang ini mereka tuh sangat berbahagia belum ditahan gitu kan. Bahkan kemarin katanya Roy Panci ngasih kuliah umum ke penyidik, ya itu sih kata mereka gitu kan. Dari Tifa beda lagi, dari Krismon ya udah sama-sama kita dengar kan. Pokoknya mungkin penyidik membuat mereka ini senang dulu gitu kan sebelum mereka ini dikarungin. Biarin aja mereka bersenang-senang dulu, kan masih ada proses berikutnya ya kan. Itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu nih, kita kawal terus kasus ini. Jangan sampai lepas mereka ini. Jangan sampai kecolongan lagi maksudnya ya. Ya satu kan udah kecolongan. Udah 2 kali mangkir gitu kan. Itu. Terus yang kedua mengenai masalah ijazah Pak Jokowi ini ya. Kenapa sih mereka ini nggak berpikir ke mantan-mantan presiden lainnya ya? Kenapa tujuannya hanya Pak Jokowi ya kan? Padahal kan masih ada tuh Bu Megawati ya kan, yang masih hidup ini ya, Pak SBY gitu kan. Kalau Pak SBY kan mana berani dia sama Bu Megawati. Nah itu kan juga patut dipertanyakan sebenarnya. Cuman kenapa kalian hanya terfokus sama Pak Jokowi aja? Mungkin mereka berpikir karena Pak Jokowi ini merupakan ancaman bagi jagoan mereka nanti untuk bersaing di 2029 nanti. Makanya dicegat dari sekarang nih ya kan. Karena kalau Pak Jokowi masih cawe-cawe nanti di 2029, jagoan mereka tuh akan gigit jari lagi gini. Makanya dari sekarang tuh dihajar tuh Pak Jokowi sama dia tuh. Kalau nggak gitu ya nggak mungkin lah tujuan ke Pak Jokowi doang ya kan. Masih banyak kok mantan-mantan presiden lainnya gitu.